Bersama CNN Indonesia News Hour sudah tersambung melalui telepon Head of Policy Team TNP2K Bapak Elan Satriawan di Yogyakarta. Selamat siang Pak Elan. Pak Elan menanggapi data yang Bapak berikan kepada CNN Indonesia, jumlah penduduk miskin di September ini saja sudah naik Pak, melebihi 9,22%. Apa sebenarnya tolak ukur dari Bapak atau parameter yang digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan dari jumlah penduduk kemiskinan yang ada di Indonesia ini Pak Elan? Ya, terima kasih Mas Heranov, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalau bicara masalah angka kemiskinan, jadi yang menyampaikan atau merilis angka kemiskinan ini adalah Badan Pusat Statistik ya. Jadi sebagai satu-satunya lembaga statistik di negara ini yang memang berhak mengeluarkan rilis angka kemiskinan tersebut. Dan betul yang disampaikan Mas Heranov tadi bahwa Maret 2020 kemarin itu angka kemiskinan kita meningkat ya dari 9,22 di September 2019 menjadi 9,78 di Maret 2020 ini ya. Ini tentunya memang patut menjadi perhatian karena Maret itu sebetulnya memang kita sudah pas ya pemerintah mengumumkan pas masuk ke pandemi Covid gitu. Nah, tetapi ini baru awal Covid dan ternyata memang kemudian kita sudah melihat dampak Covid itu bisa ternyata sudah terjadi pada saat Covid justru baru kemudian mempengaruhi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Nah, ini makanya ke depan saya kira kita perlu kerja keras untuk memastikan bahwa penurunan kesejahteraan bisa ditahan ya. Karena pada kuartal kedua seperti kita ketahui ya, BPS juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita negatif ya, menjadi 5,32 di triwulan pertama padahal baru 2,94, sudah turun, sudah melambat ya 2,94, tapi di triwulan kedua ini menjadi 5,3 negatif 5,32. Dan itu artinya ada resiko penurunan konsumsi, penurunan kesejahteraan lebih jauh. Yang kalau itu kemudian tidak dilakukan upaya-upaya khusus, nah, angka kemiskinan kemudian bisa kemudian meningkat lebih jauh. Nah, tapi kita lihat bahwa kemudian sejak April kemarin pemerintah melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi dan alokasi terbesar untuk pemulihan ekonomi ini adalah untuk perlindungan sosial. Ya, nah, makanya kemudian pada September ini BPS kembali melakukan pengukuran kemiskinan, ya. Pendataan untuk mengukur kemiskinan, mungkin dalam 2 bulan lagi kita akan mendengar list BPS apakah kemudian angka kemiskinan meningkat lebih jauh atau kemudian bisa ditahan begitu ya. Gitu kira-kira Mas Heranov. Berbicara mengenai kemiskinan, Pak Elan, ini tidak jauh juga dari kasus malnutrisi yang terjadi yang meningkat selama pandemi tentunya ya Pak Elan. Bisa Bapak jelaskan bagaimana kondisi malnutrisi saat ini, baik itu sebelum pandemi apalagi setelah adanya pandemi Maret 2020 ini Pak Elan? Betul. Jadi masalah malnutrisi ini sangat terkait dengan kemiskinan, ya. Dan kita bisa memperkirakan kalau kemudian kemiskinannya meningkat, maka ada kemungkinan besar bahwa kemudian masalah malnutrisi ini juga bisa jadi akan meningkat, ya. Nah, padahal kalau kita lihat sebelum COVID, momentum perbaikan masalah malnutrisi ini sudah terlihat, ya. Jadi pada tahun 2018 itu Balitbangkes, ya Kementerian Kesehatan bersama dengan BPS melakukan pendataan masalah malnutrisi ini. Angka malnutrisi kita, khususnya yang menyangkut stunting, itu turun dari 37%, sekitar 37% menjadi sekitar 30%. Ya. Lebih jauh kemudian pada tahun 2019 kembali turun. Ya. Artinya permasalahan malnutrisi kemudian bisa diperbaiki. Nah, ketika kemudian kemiskinan meningkat, maka kemudian otomatis kesejahteraan turun dan termasuk konsumsi ya, dan konsumsi makanan bergizi termasuk ini juga bisa beresiko turun, yang artinya kemudian mengancam momentum penurunan masalah malnutrisi ini. Dan masalah COVID seperti yang kita bicarakan sebelumnya dalam beberapa kesempatan, bukan hanya kemudian mempengaruhi malnutrisi dari sisi konsumsi saja ya, penurunan konsumsi ya karena menurunnya kesejahteraan ini, tetapi juga bisa dari channel-channel yang lain. Ya misalnya kemudian ketersediaan bahan pangan yang bergizi. Indonesia masih punya masalah ya
pada masalah tingkat harga pangan yang saya kira relatif lebih tinggi ya dibanding negara-negara tetangga ya. Beras, daging, sayur-mayuran, buah-buahan itu yang termasuk menjelaskan kenapa kemudian konsumsi makanan bergizi kita relatif lebih rendah ketimbang negara-negara tetangga. Nah, pada masalah itu sebelum COVID. Setelah COVID, ini negara-negara ini ya negara-negara pengekspor daging, pengekspor pengekspor bahan-bahan pangan lainnya, ini termasuk yang menahan diri ya untuk mengekspor bahan pangan mereka. Dengan demikian kemudian ketersediaannya di Indonesia juga harus menjadi perhatian. Channel lainnya adalah misalnya pada masalah kesehatan ya. Dari masalah kesehatan kita bisa melihat sekarang karena COVID ya karena ada social distancing, layanan-layanan kesehatan berbasis komunitas seperti posyandu ya dan lain sebagainya itu operasinya kemudian berkurang frekuensinya. Padahal posyandu ini adalah garda terdepan di tingkat paling bawah di dalam melakukan monitoring sekaligus kemudian melakukan intervensi yang terkait dengan upaya penanganan masalah malnutrisi ini. Jadi kalau kemudian jam operasinya berkurang, frekuensi operasinya berkurang, ini juga kemudian bisa menjadi sumber yang bisa mengganggu momentum penurunan masalah malnutrisi ini. Yang lainnya kemudian orang-orang yang seharusnya ibu hamil atau kemudian orang-orang yang sakit, yang karena masalah COVID ini jadi mereka khawatir ke rumah sakit. Ya. Nah ini yang juga harus kemudian dicoba diatasi gitu ya. Dan Mas Heranov, saya juga kemudian ingin menyampaikan bahwa masalah malnutrisi ini jangan kemudian dianggap sekedar kemudian yang terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi faktor terbesar yang menjelaskan masalah malnutrisi, tetapi juga kalau kita lihat di data, masalah malnutrisi ini juga kemudian ada di kelompok yang atas. Di kelompok menengah ke atas, masalah malnutrisi masih ada. Ini menandakan bahwa masalah malnutrisi bukan hanya menyangkut punya nggak punya uang, punya nggak punya resources, tetapi juga menyangkut masalah pengetahuan dan kesadaran. Disinilah pentingnya perlunya kampanye, pentingnya perlunya pendidikan, informasi, ya untuk kemudian meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan kemudian merubah perilaku gitu. Kita anak-anak remaja ya, mungkin anak-anak kita, kolega anak-anak kita di SMP, SMA atau kemudian di kuliah, mereka kemudian hanya pengen kemudian makanan yang enak, yang kemudian mungkin nggak bikin gemuk dan lain sebagainya, tapi lupa gitu ya, bahwa kemudian yang penting juga adalah masalah gizinya dan juga masalah keamanannya. Nah ini yang saya kira kemudian pemerintah harus bekerja sama dengan para stakeholder lainnya, termasuk stakeholder non-pemerintah, NGO dan lain sebagainya, untuk mengadres permasalahan ini ya. Jadi meningkatkan pengetahuan, kesadaran untuk merubah perilaku ini. Ya, Pak Elan tadi sempat menyinggung soal adanya malnutrisi yang dialami oleh dari kalangan menengah atas. Apakah ini juga termasuk bagian dari malnutrisi yang sebut saja kita yang tahu masyarakat umum adalah obesitas ya Pak Elan? Dan apa sebenarnya risiko yang paling buruk jika dialami oleh anak-anak Indonesia jika mengalami malnutrisi tadi seperti stunting kemudian juga obesitas, Pak Elan? Betul. Indonesia sekarang juga punya masalah yang disebut dengan double burden, Mas. Double burden itu gini, satu sisi kita masih belum mengatasi sepenuhnya masalah malnutrisi, kekurangan gizi. Ya. Salah satunya adalah masalah stunting ini yang masih hitungannya masih dengan standar internasional, stunting di Indonesia masih tergolong tinggi. Tetapi masalah malnutrisi belum selesai, ada masalah lain, yaitu kelebihan gizi yang tadi disebut dengan obesitas. Nah ini masalah yang disebut dengan double burden. Dan dua-duanya ini ada di kelompok menengah ke atas. Jadi di kelompok menengah ke atas masalah gizi itu bukan hanya masalah kelebihan gizi, Mas. Tetapi juga masalah kekurangan gizinya. Kekurangan gizinya ini lebih dua-duanya ini sebetulnya kemudian bukan disebabkan sekali lagi karena nggak punya uang. Apalagi masalah kelebihan gizi tadi justru karena kelebihan resources mungkin ya. Tetapi lebih kemudian karena kekurangan informasi, minimnya pengetahuan dan kesadaran akan apa itu kemudian gizi yang baik ya. Bagaimana kemudian memberikan bahan pangan ya kepada anak-anak kita yang dengan cukup gizi, dengan dosis yang pas ya. Atau bahkan kalau kita tarik ke belakang betapa pentingnya misalnya masalah ASI eksklusif ya yang sekarang
kalau kita lihat dari statistiknya, itu kemudian Indonesia termasuk masih punya PR di sisi ini ya. Padahal kalau kita bicara ASI eksklusif ini adalah resource yang kemudian gratis ya. Hampir setiap ibu hamil ya, mayoritas ibu hamil punya selalu ASI setiap saat, nggak perlu masak, nggak perlu kemudian ada risiko airnya tercemari dan lain sebagainya ya, dan kemudian ada kolostrum di sana gitu ya. Nah, jadi sekali lagi resources ya, dengan kemudian program mengatasi masalah resources, dan itu lebih untuk masyarakat bawah dengan program-program penanggulangan kemiskinan itu menjadi penting. Tetapi yang juga sisi lain yang tidak kalah penting adalah masalah tadi peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku. Dan kalau kita bicara yang kedua ini khususnya itu adalah bicara sasaran kelompok menengah ke atas untuk mengatasi dua hal tadi, Mas. Dua hal tadi, yaitu kemudian kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Dua-duanya ini masalah gizi. Ya, baik kekurangan maupun kelebihan, dua-duanya masalah gizi yang saat ini kemudian kita sebut dengan double burden nutrition problem. Baik, yang penting adalah resources tadi ya Pak, untuk menghindari agar tidak terjadinya malnutrisi. Resources dan pengetahuan kesadaran, Mas. Pengetahuan dan kesadaran itu perlu dicatat oleh masyarakat umum. Ya. Terima kasih atas berbagi informasi dengan siang hari ini dengan kami, CNN Indonesia News Hour. Terima kasih Pak Elan Satriawan, Head of Policy Sama-sama. Tim TNP 2K.